Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kami informasinya adalah tentang guru dengan usia tua menjadi prioritas calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Ibu dan Bapak rekan-rekan guru, pelaksanaan PPG dalam jabatan selalu merujuk pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ya, tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Pada pasal 14, ini kita langsung menuju kepada poin pentingnya bahwa bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 merupakan peserta program PPG dalam jabatan ya. Bapak Ibu, kita paham bahwa ada dua seleksi yang harus diikuti, yaitu seleksi administrasi dan seleksi akademik. Kemudian keikutsertaan calon mahasiswa sebagai peserta PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam setiap program PPG ditentukan berdasarkan penetapan jumlah mahasiswa oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Jadi untuk peserta PPG itu sendiri berapa jumlahnya tentu sangat bergantung dari kuota yang disiapkan oleh pemerintah yang ini akan diumumkan oleh Menteri ya, yang dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tentunya di dalam pelaksanaannya teknisnya oleh Direktorat PPG. Kemudian penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria. Nah, ini yang kita maksud bahwa di dalam menentukan calon mahasiswa itu sendiri, PPG dalam jabatan ditentukan oleh pertimbangan beberapa kriteria. Pertama adalah masa kerja paling lama. Ini menjadi prioritas pertama Bapak Ibu guru yang memiliki masa kerja paling lama. Masa kerja paling lama ini juga dibuktikan dengan apa Bapak dan Ibu sekalian? TMT ya atau tanggal mulai tugasnya yang tercantum di Dapodik. Jadi jangan sampai salah Bapak dan Ibu. Ketika Bapak Ibu guru sudah mengabdi misalnya dari tahun 2000 misalnya ya, tetapi TMT yang tercantum di Dapodik 2010 ya tentu terhitung dari 2010. Nah, ini sangat penting untuk melakukan pembetulan data, pembenaran data yang ada di Dapodik sehingga masa kerja paling lama, masa kerja ini sangat bisa dipertimbangkan ya, menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah usia paling tinggi. Nah, di beberapa postingan sebelumnya mempertanyakan apa afirmasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap Bapak Ibu guru yang usianya sudah tua ya, usia paling tinggi. Nah, ini menjadi prioritas kedua Bapak dan Ibu ya. Nah, terkait dengan nanti ada 2 kategori, 3 kategori atau 4 kategori guru dengan masing-masing diberikan keistimewaannya oleh pemerintah, tentu kita akan bahas berikutnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus. Nah, daerah khusus itu sendiri daerah-daerah mana yang dikatakan daerah khusus ini pemerintah daerah yang menentukan. Pemerintah daerah menentukan daerah tertentu sebagai daerah khusus kemudian dilaporkan pada pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kemendikbudristek. Nah, baru kemudian Kemendikbudristek menetapkan bahwa Ibu dan Bapak guru yang berada pada daerah itu sebagai Bapak Ibu guru yang berasal dari daerah khusus ya. Kemudian yang keempat barulah perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Ini persyaratan tentu Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk seleksi administrasi di tahun 2023 ini telah memenuhi persyaratan ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak rekan-rekan guru kita tahu bahwa guru dalam jabatan kita ulang kembali adalah Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan tahun 2025 ya. Pada Permendikbud yang lama itu guru dalam jabatan adalah Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan Desember 2015 ya. Pada Permendikbud yang baru ini sampai dengan 2025. Kemudian guru dalam jabatan itu sendiri dibagi 3. Pertama adalah Bapak Ibu guru penggerak, kedua adalah Bapak Ibu guru ex PLPG, dan yang ketiga adalah Bapak Ibu guru bukan guru penggerak, bukan guru ex PLPG tapi belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, menjawab juga beberapa pertanyaan dari teman-teman bahwa apakah Bapak Ibu guru yang TMT-nya lama bersaing dengan TMT baru? Jawabannya tidak, karena masing-masing memiliki kuota penetapan masing-masing ya. Ini hanya contoh saja pada tahun 2022. Nah, tentu di tahun 2023 masing-masing kategori ini juga
memiliki kuotanya masing-masing gitu ya. Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kalau ditanya afirmasinya apa bagi Bapak Ibu guru usia lama, usia tua ya, begitu, Bapak Ibu guru senior, yang diberikan oleh pemerintah melalui Permendikbudristek ini adalah yaitu rekognisi pembelajaran lampau, semacam penghargaan terhadap apa yang Ibu dan Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran 3 tahun terakhir yang dikonversi dalam beban SKS ya. Kalau beban belajar PPG dalam jabatan itu sebenarnya 36 SKS atau 1 tahun. Ya, 2 semester terdiri dari RPL, penghargaan pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan selama ini kepada murid, ditambah dengan pembelajaran nanti pada saat pelaksanaan PPG. Nah, masing-masing daripada Bapak Ibu guru ini memiliki RPL masing-masing. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru XPL PG diberikan RPL setara 36 SKS. Sehingga Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru XPL PG ini di dalam proses PPG-nya nanti tidak mengikuti program pembelajarannya. Ya, tetapi proses-proses lain mulai dari seleksi awal sampai dengan akhir yaitu UKIN dan UP tetap diikuti atau dilalui. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu guru ini afirmasinya, kalau afirmasi itu yang dimaksud adalah penambahan skor terhadap hasil seleksi akademik, tentu di dalam pelaksanaan PPG ini belum ada dasarnya ya. Karena yang ada hanya penghargaan pembelajaran yang sudah dilakukan terhadap murid yang dikonversikan dalam bobot SKS ya. Kalau afirmasi dalam bentuk penambahan skor misalnya seperti pada P3K atau pada seleksi CPNS itu tidak ada atau mungkin belum ada ya, karena bisa saja ada ketika misalnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek memberikan payung hukum terlebih dahulu. Nah, yang diberikan oleh pemerintah adalah bagi Bapak Ibu guru yang pengabdiannya lama atau TMT-nya sampai dengan akhir tahun 2015 diberikan RPL setara 24 SKS. Nah, 24 SKS ini sudah sangat mengurangi ya beban belajar Bapak Ibu guru pada saat pelaksanaan PPG nanti, sehingga PPG-nya hanya 12 SKS saja. Bagi Bapak Ibu guru yang diangkat dalam guru dalam jabatannya adalah awal 2016 sampai dengan nanti 2025 itu diberikan RPL-nya 18 SKS sehingga nanti pelaksanaan PPG-nya adalah 18 SKS. Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, di dalam pelaksanaan PPG itu ada step by step yang harus Ibu Bapak lalui, setidaknya ada 10 langkah kegiatan. Mulai dari pendaftaran dan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini saya kira bukan sesuatu yang berat ketika Bapak Ibu guru sudah memenuhi persyaratan apa yang tertuang di dalam Permendikbudristek. Ya. Nah, setelah lulus seleksi administrasi, nanti Ibu dan Bapak akan mengikuti seleksi akademik. Ya. Seleksi akademik ini juga sudah disiapkan kisi-kisinya oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek, dan Ibu Bapak bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan seleksi akademik. Setelah Ibu dan Bapak dinyatakan lulus seleksi akademik, maka nanti akan ada penentuan kelulusan begitu ya. Setelah dinyatakan lulus, maka Ibu dan Bapak untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan harus melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, di sini nanti ada peserta utama dan peserta cadangan. Baik peserta utama maupun peserta cadangan harus melakukan konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan ini bersedia atau tidak bersedia begitu ya. Ketika dibiarkan saja konfirmasi kesediaan ini tidak diklik bersedia begitu sampai dengan waktunya habis, maka dinyatakan tidak bersedia. Berarti nanti akan diplotkan atau akan dimasukkan dalam pelaksanaan PPG berikutnya. Setelah melakukan konfirmasi kesediaan baik peserta utama maupun peserta cadangan, maka nanti Bapak Ibu guru akan
ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Dan ini semua bisa Bapak Ibu guru cek masing-masing melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi semua adalah by online menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Setelah Ibu dan Bapak dinyatakan sebagai peserta PPG dalam jabatan, Ibu dan Bapak perlu melakukan lapor diri pada LPTK atau kampus ya, ditetapkannya Bapak Ibu guru sebagai peserta PPG. Lapor diri ini biasanya dilakukan melalui aplikasi tersendiri oleh masing-masing LPTK. Sebagian besar adalah hanya melalui aplikasi Google Form saja yang disiapkan oleh LPTK ya. Setelah lapor diri, maka Bapak Ibu guru resmi menjadi peserta PPG. Nanti ada 3 langkah kegiatan. Yang pertama adalah analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOT, ini 5 SKS, desain pembelajaran inovatif 3 SKS, praktek pembelajaran inovatif 4 SKS, dan juga ditutup dengan UKIN dan UP. Begitulah kira-kira gambaran Ibu dan Bapak teman-teman sekalian di dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan yang akan Ibu dan Bapak lalui. Itu saja informasinya di kesempatan ini Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.